Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan menjelaskan tentang protein. Perkenalkan, nama saya Abdul Manan dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munandika dari kelas 12 IPA. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramdan dari kelas 12 IPA. Dan saya Rindy Apriyandi dari kelas 12 IPA. Saya Muhammad Rafi dari kelas 12 IPA. Selamat menyaksikan. Kata protos dari bahasa Yunani yang berarti yang paling utama adalah senyawa organik kompleks berbobot molekul tinggi yang merupakan polimer dari monomer-monomer asam amino yang dihubungkan satu sama lain dengan ikatan tertidak. Molekul protein mengandung karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen, dan kadangkala sulfur serta fosfor. Protein yang berperan penting dalam struktur dan fungsi semua sel makhluk hidup dan virus. Kebanyakan protein merupakan enzim atau subunit enzim. Jenis protein lain berperan dalam fungsi struktural atau mekanisme seperti misalnya protein yang berbentuk sis protein alami sama dengan ekspresi genetik kode genetik yang dibawa DNA ditranskripsi menjadi RNA yang berperan sebagai cetakan bagi translasi yang dilakukan ribosom, dan sampai tahap ini protein masih mentah hanya tersusun dari asam amino proteinogenetik melalui mekanisme pasca translasi berbentuk protein yang memiliki fungsi penuh secara biologis. Protein terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu struktur primer protein, merupakan urutan asam amino penyusun protein yang dihubungkan melalui ikatan peptida. Yang kedua yaitu struktur sekunder. Protein adalah struktur 3 dimensi lokal dari berbagai rangkaian asam amino pada protein yang distabilkan oleh ikatan hidrogen. Yang ketiga yaitu struktur tersier yang merupakan gabungan dari aneka ragam struktur sekunder. Yang keempat yaitu struktur kuartner. Nah, struktur ini yang menstabilkan beberapa peptida sehingga membentuk suatu amino terselip ion Fe3+. Sifat-sifat protein. Pertama, sulit larut dalam air karena ukuran molekulnya yang sangat besar. Kedua, dapat mengalami koagulasi oleh pemanasan dan penambahan asam atau basa. Ketiga, bersifat komputer karena membentuk ion Zwitter pada titik isoelektriknya. Protein mengalami koagulasi sehingga dapat dipisahkan dalam perarutnya. Keempat, dapat mengalami kerusakan pada denaturasi. Protein mengalami kerusakan dari struktur tersier sampai polimernya. Sumber-sumber protein: daging, telur, susu, dan produk sejenisnya. Uap, tumbuhan berbiji, suku polong-polongan, dan kentang. Satu, sebagai enzim. Enzim merupakan biokatalis. Bagian utama molekul enzim yang disebut apoenzim merupakan protein. 2. Alat angkut atau protein transport. 3. Pengatur gerakan atau protein konstruktif. Gerakan otot disebabkan oleh 2 molekul protein yang saling bergeseran. 4. Penyusun jaringan atau protein struktural, berfungsi sebagai pelindung jaringan. 5. Protein cadangan merupakan protein yang berfungsi sebagai cadangan. 6. Antibodi atau protein antibodi. 7. Pengatur reaksi atau protein pengatur, berfungsi sebagai pengatur reaksi di dalam tubuh, misalnya insulin. 8. Pengendali pertumbuhan, bekerja sebagai penerima atau reseptan yang dapat mempengaruhi fungsi bagian DNA. Cara menguji protein. Pertama, uji Biuret. Uji ini menggunakan reagen Biuret yang mengandung 40% natrium hidroksida dan 1% cufre sulfat encer. Reagen Biuret akan bereaksi dengan ikatan peptida protein pada sampel. Adanya protein sampel ditunjukkan perubahan sampel menjadi warna ungu. Pembentukan warna disebabkan karena adanya kompleks ion tembaga dengan ikatan peptida. Yang kedua, ada uji timbal 2-asetat. Reaksi yang digunakan adalah larutan natrium hidroksida sebanyak 40% dan kertas saring yang dibasahi larutan timbal asetat sebanyak 2 ml. Sampel yang mengandung protein ditambah dengan natrium hidroksida kemudian dipanaskan pada penanas air. Uap yang terjadi diuji dengan
dirubah menjadi natrium sulfida yang kemudian bereaksi dengan timbal asetat membentuk timbal 2 sulfida. Yang ketiga ada uji kantoproteat. Reaksi yang digunakan adalah asam nitrat pekat atau asam asetat pekat dan dapat juga asam sulfat pekat. Sebanyak 3 ml larutan sampel yang mengandung protein ditambah 2 ml asam nitrat pekat dan dipanaskan pada penanas air. Jika sudah dingin, ditambah amonia atau natrium hidroksida. Jika ditambah amonia akan berwarna kuning, jika ditambah natrium hidroksida akan berwarna jingga. Uji ini digunakan untuk menunjukkan adanya cincin benzen pada protein. Nah, di sini juga ada keuntungan protein bagi tubuh dan juga jika kita kekurangan protein pada tubuh. Keuntungan protein pada tubuh yang pertama sebagai sumber energi untuk pembentukan dan perbaikan sel jaringan, sebagai sintetis hormon, enzim, dan antibodi, sebagai pengatur keseimbangan kadar asam dan basa dalam sel. Nah, jika kekurangan protein dalam tubuh akan mengakibatkan kerontokan rambut, kwashiorkor, hipotonus, gangguan pertumbuhan, hati berlemak, dan kekurangan yang terus-menerus menyebabkan marasmus dan berakibat kematian.